Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and award LPDP kita 184 Mawijaya hadir kembali untuk menemani para LPDPers dan pejuang LPDP dimanapun berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakal melanjutkan informasi kemarin terkait dengan dana konferensi internasional. Nah teman-teman kan sudah pasti penasaran ya, bagaimana sih dan terkait dengan teknisnya gitu ya, kan kemarin sudah informasinya, sekarang teknisnya. Apa yang bakal saya lakukan pra keberangkatan, saat menuju keberangkatan dan juga pasca keberangkatan. Nah kali ini saya bakal bahas secara tuntas ya terkait dengan hal tersebut ya teman-teman. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kita bakal bahas terkait dengan persiapan konferensi internasional. Sumbernya adalah dari Kak Putri Wulansari. Saya mengikuti seminar beliau di tanggal 30 September 2022. Nah, teman-teman semua di sini. Nah, jadi kita di sini ada tiga tahapan, di mana ada pra keberangkatan, dan juga pasca keberangkatan. Jadi harus kalian perhatikan terkait dengan ketiga hal ini, karena inilah yang bakal menentukan nantinya ke depan. Nah, pada saat pra keberangkatan, teman-teman harus lihat ada 5 poin ya. Mencari informasi konferensi internasional, kemudian juga sesuaikan dengan persyaratan LPDP, kemudian menulis artikel, ajukan persetujuan LPDP, dan berangkat. Tapi jangan risau dan jangan khawatir, Kak, gimana kalau aku balik, Kak, gitu, aku sudah punya artikel. Gak apa-apa, menulis artikel sesuaikan dengan persyaratan LPDP, mencari informasi konferensi internasional, kemudian ajukan persetujuan LPDP, dan kemudian berangkat. Nah, di sini ada tips and trik kepenulisan. Nah, ada 6 ya tips and triknya, di mana ada izin ke dosen pembimbing atau dosen pembimbing akademik bahwa ingin mengikuti konferensi internasional. Berikutnya adalah sharing rencana penelitian dan artikel yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah baca artikel yang pernah diterbitkan melalui konferensi tersebut. Yang keempat adalah ikuti aturan template dari penyelenggara konferensi. Yang kelima adalah mulai menulis, dan keenam adalah bimbingan. Nah, dokumen-dokumen pengajuan izin ke LPDP teman-temannya pas pra keberangkatan, di mana ada bukti kegiatan seminar atau pamflet ya. Kedua adalah bukti LOE dan invitation letter sebagai oral speaker ya. Ketiga adalah bukti keterangan akan terbit di proceeding dan terindeks Scopus. Keempat adalah bukti double blind review. Yang kelima adalah bukti H-index keynote speakers. Yang keenam adalah full paper yang di acknowledgement-nya menerangkan bahwa LPDP mendanai penelitian. Yang ketujuh adalah surat rekomendasi. Yang kedelapan adalah bukti konferensi atau seminar ini diikuti setidaknya 5 negara. Dan kesembilan adalah form Excel pengajuan. Tapi memang form Excel pengajuan ini diberikan nanti setelah dibalas oleh tiket bantuan. Seperti itu kawan-kawan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen pengajuan izin ke LPDP. Nah, inilah beberapa contoh dokumennya ya kawan-kawan. Ini bukan punya saya tapi punya Kak Putri ya. Di sini bisa lihat ada bukti kegiatan, bukti LOE, bukti terbit proceeding, bukti double blind review, bukti H-index keynote speaker, ada full paper yang ada acknowledgement-nya LPDP sebagai pendanaan ya. Kemudian sini ada bukti surat rekomendasi dan juga ada bukti seminar diikuti minimal 5 negara. Nah, kemudian apa nih Kak? Kalau sudah dapat semua sudah saya milikin gitu kan. Nah, semua dokumen yang sudah kamu milikin itu satukan dalam dokumen PDF ya. Kemudian ajukan permohonan persetujuan LPDP di tiket bantuan. Kemudian tunggu balasan dari LPDP. Kemudian jika dokumen dinyatakan sudah lengkap dan akan dikirimkan, file Excel yang harus diisi dan dikembalikan. Kemudian LPDP akan mengirimkan kembali. Nah, inilah contohnya yang sudah di-ACC oleh LPDP. Seperti itu kawan-kawan. Wow, keren banget ya. Sudah dapat lampu hijau dari LPDP. Nah, menuju keberangkatan. Nah, ada 8 poin ya kawan-kawan. Itu ada bayar biaya registrasi konferensi, bisa pakai PayPal ya. Kemudian pemesanan tiket pesawat PP, ingat ekonomi, cek kesesuaian jadwal dengan konferensi. Ketiga, persiapkan berkas yang dibutuhkan. Keempat adalah dokumen yang diperlukan di print, kalau memang butuh di print. Kemudian survei dan pelajari rute yang akan dituju, harga tiket bus, taksi, ataupun transportasi lainnya. Kemudian menentukan rute destinasi perjalanan di negara tujuan setelah konferensi jika mau ya.
Ini opsi aja. Nah, ketujuh adalah anggaran pengeluaran selama di negara tujuan. Yang kedelapan adalah siapkan dana yang tidak terduga. Ini teman-teman, pasca konferensi itu ada beberapa dokumen ya yang dibutuhkan. Itu ada siapkan dokumen untuk reimburse. Itu ada bukti persetujuan mengikuti seminar, ada rincian pengeluaran, kemudian juga ada bukti pembayaran, ada bukti pembayaran tiket pesawat, kemudian juga ada bukti akomodasi penginapan, ada bukti boarding pass, sertifikat sebagai oral speaker, KTM, kemudian dokumentasi kegiatan, kemudian juga ada dokumen tersebut dinamakan dalam file PDF gitu ya, dan diupload di fund request gitu teman-teman. Jadi memang inilah beberapa berkas yang perlu nanti akan upload untuk reimburse. Inilah dokumen-dokumen contohnya ya. Nah, itu adalah dari persetujuan LPDP, kemudian juga sertifikat oral speaker, kemudian juga teman-teman bagaimana? Sudah tertarik ya untuk mengikuti seleksi LPDP karena banyak dananya, dan juga bagi teman-teman LPDP pasti tertarik banget untuk mengikuti seminar internasional karena kita itu selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga bisa sekalian tour ya. Kita bisa tour juga ke negara yang kita inginkan. Tapi ingat teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan dan juga mendapatkan pembelajaran dari apapun yang kita kerjakan. Baik, kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan LPDP ataupun terkait dengan dana konferensi internasional, boleh sama-sama kita diskusikan ya. Karena saya juga bukan serba tahu, tapi kita coba-coba sama-sama mendiskusikan apapun yang kalian tanyakan gitu ya. Di kolom komentar boleh, di DM Instagram juga boleh ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya tak bosan-bosan mengingatkan itu. Nah, jadi sekian dari saya, Felix Rimba pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.